Emangnya beneran ada jalanan di Jakarta yang punya hubungan sejarah dengan Persib Bandung? Ada dong. Karena kepala gue lagi puyeng banget. Mendingan gue ajak kalian jalan-jalan malam nembus Jakarta Timur. Sambil kita bahas jalanan sesuai judul. Yang pertama itu Jalan Dewi Sartika yang dimulai dari PGC sampai perbatasan dengan Jalan Otista. Yang kedua, kita nyambung terus, yaitu Jalan Otista itu sendiri. Terus apa hubungannya dengan Persib Bandung? Tonton sampai selesai ya. Dan sementara kita masih ada di Jalan Raya Bogor yang ke arah Cililitan, tepatnya di Pasar Kramat Jati. Lu bisa lihat sendiri, itu pedagang-pedagang sayuran pada ngambil jalan setengah jalan sendiri. Malam sampai subuh, daerah sini macet yang gak karuan. Belum lagi busway yang pada lewat, belum lagi bis sekolah. Ya, gitulah. Seharusnya tuh warga yang dicap paling sabar sedunia itu warga Kramat Jati. Gile coy macetnya. Ngomongin Dewi Sartika, buat kebanyakan orang, kalau ditanya siapa pahlawan emansipasi wanita, jawabannya 99% bakal jawab Raden Ajeng Kartini. Padahal peran Dewi Sartika itu nggak kalah kecilnya. Malah mungkin lebih kali ya. Beliau ini lahir di Bandung. Ayahnya tuh bangsawan, namanya Raden Rangga Somanagara, patih di Bandung. Terus ibunya namanya Raden Ayu Raja Permas. Untuk masa itu pemikiran ayahnya tuh lumayan maju. Jadi Dewi Sartika kecil disekolahkan di SD Kelas School atau sekolah kelas 1. Itu sekolah yang dibuka pemerintah Hindia Belanda untuk anak-anak priai, juga buat warga Eropa. SD Kelas School ini cikal bakal sekolah dasar HIS Holland Inland School. Itu yang dikembangkan setelah diberlakukan politik etis tahun 1900. Sayang, seribu sayang, Dewi Sartika tuh nggak sampai lulus di sini. Soalnya tahun 1893, waktu dia 9 tahun, dia tuh terpaksa keluar karena ayahnya diasingkan ke Ternate sama pemerintah Hindia Belanda. Itu nggak cuma diasingkan tapi juga dimiskinkan. Jadi harta benda keluarganya tuh disita sama pemerintah. Sementara ibu bapaknya diasingkan, ini Dewi Sartika dititipkan sama keluarga yang ada di sana, keluarga kandung. Namanya Raden Demang Suryakarta Hadiningrat. Itu Patih Abdeling Cicalengka. Terus gimana nasib Dewi Sartika? Dia dibully, dia tuh dikucilkan, dia tuh dianggap sebagai anak pemberontak. Dan bagusnya dia tuh nggak cengeng kayak anak-anak sekarang. Dia tetap aja tangguh, maju, berpikir positif. Terus hasil pergaulannya dengan cewek-cewek, gadis-gadis dari kalangan bangsawan di Cicalengka, dia menemukan sesuatu bahwa walaupun bangsawan, ternyata mereka tuh nggak bisa membaca dan menulis. Lalu karena Dewi Sartika udah pernah sekolah, dia tuh tergerak hatinya, apa gua aja yang ngajarin nih. Beliau ini sadar kunci untuk membuat perempuan jadi mandiri dan dapat memperjuangkan haknya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain cuma melalui pendidikan. Tahun 1902, ibunya pulang dari Ternate setelah ayahnya meninggal di pengasingan. Jadi Dewi Sartika dan saudara-saudaranya kumpul lagi di Bandung. Pengalaman ngajarin membaca dan nulis buat anak-anak bangsawan Cicalengka bikin Dewi Sartika kepikiran untuk bikin sekolah. Apalagi semenjak ayahnya udah nggak ada, kondisi ekonomi keluarga tuh jadi buruk. Ya buat bertahan hidup dia tuh mengandalkan bantuan dari sanak saudara.
Kenapa saudaranya pada mau bantu? Ngasih garam, ngasih beras, kasih buah-buahan. Karena Dewi Sartika itu di situ pun dia nggak diem. Dia mengajarkan saudara-saudaranya yang lain untuk belajar membaca, menulis, menjahit, dan lain-lain. Aktivitas Dewi Sartika ini kemudian kedengeran nih sama orang Belanda, namanya si Den Hammer. Dia tuh mengapresiasi gitu loh. Terus dia juga ngusulin sama Dewi Sartika, kenapa nggak minta bantuan sama Bupati Bandung, RAA Marta Negara. Kayak akan ngomongin Dewi Sartika, gue malah nggak sadar. Nih kita sekarang sudah ada di jalan Dewi Sartikanya sendiri. Beginilah kondisi jalan Dewi Sartika kalau malam nih. Sepi, terus jalanannya mulus, terus hanya ada 2 lampu merah. Pertama di Cililitan, kedua di sini. Ini kalau ke kiri tuh ke Gatsu, kalau ke kanan ke Halim. Lurus, kita udah nggak masuk Dewi Sartika, kita udah masuk Otista. Terus di jalan Dewi Sartika itu ada rumah sakit namanya Budi Asih. Dan yang paling terkenal dari Budi Asih itu, setiap puasa para pemuda, para pemuda yang tinggal di belakang Budi Asih dan sekitarnya pasti tawuran mulu, ribut mulu. Ya begitulah. Ya udah, kita kembali ke laptop, kita ngomongin Dewi Sartika. Udah sampai mana gue tadi? Oh, Bupati Bandung. Jadi akhirnya Dewi Sartika itu menghadap RAA Marta Negara, Bupati Bandung. Dia tuh terkejut, kaget ngeliat Dewi Sartika datang. Tapi begitu dengar penjelasannya, Bupati Bandung ini malah kagum. Terus atas restu dari beliau, Dewi Sartika mendirikan sekolah perempuan pertama di Indonesia yang dikasih nama Sakola Istri. Tanggal yang tercantum di pendirian sekolah ini 16 Januari 1904. Dia tuh tempatnya di Paseban Barat, halaman depan rumah Bupati Bandung. Sekolah yang awalnya kecil tuh lama-lama menerima murid terus sampai membludak, sampai banyak banget. Kemudian dari tabungan pribadi dan bantuan dari Bupati Bandung, Dewi Sartika membeli sebuah tempat di Jalan Ciguriang di tahun 1905. Dan seiring waktu, Sekolah Istri berganti nama jadi Sekolah Kautaman Istri. Ada cabang di banyak tempat kayak di Sumedang, Cianjur, Sukabumi, Tasik, Garut, sampai Purwakarta. Di tahun 1913, Sekolah Kautaman Istri ini tercatat sebagai sekolah paling besar dan maju. Muridnya itu dari mana-mana sampai dari luar Pulau Jawa. Buat ningkatin kurikulum, Dewi Sartika ini sengaja ngedaptin guru-guru yang emang ahli di bidangnya. Buat pelajaran jahit dan masak, Dewi Sartika sendiri yang ngajar. Tahun 1916, Dewi Sartika ini belajar membatik di Kendal, Jawa Tengah. Gurunya namanya Raden Ajeng Kartinah, adik kandung dari Raden Ajeng Kartini. Usaha beliau tuh untuk memperjuangkan pendidikan buat perempuan diapresiasi loh sama pemerintah Belanda. Dia dikasih penghargaan bintang perak tahun 1922. 1 dekade kemudian penghargaannya upgrade, dia dapat bintang emas. Sekaligus dikasih bangunan baru sama pemerintah Hindia Belanda. Jadi sekarang ini tuh kita nggak perlu heran kalau ngeliat perempuan-perempuan Sunda itu nggak cuma cantik tapi juga pinter. Karena riwayat pendidikannya itu mengakar. Contohnya Dewi Sartika ini. Lalu tibalah kita di akhir cerita. Jepang datang, Belanda ditendang. Kemudian status sekolah itu berubah. Kemudian setelah kemerdekaan ada namanya peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1946
Itu peristiwa yang bikin warga Bandung itu berduyung-duyung mengungsi. Termasuk juga Dewi Sartika dan keluarganya. Jadi awalnya mereka tuh nyari perlindungan di daerah Ciparai, Bandung Selatan. Sampai akhirnya pindah ke Garut. Terus Mei 1947 mereka pindah ke desa Cineam, perbatasan antara Tasikmalaya dan Ciamis. Perjalanan itu tuh digambarkan berat banget karena harus melintasi gunung, hutan, desa, kebun, sawah, belum lagi patroli Belanda, ditambah serangan dari Darul Islam (DITII) yang aktif di daerah tersebut. Ya, perjalanan ini yang membuat kesehatan Dewi Sartika akhirnya memburuk dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Kemudian pada tanggal 11 September 1947, di usia 63 tahun, beliau akhirnya wafat. Terus sesuai judul, apa hubungannya Dewi Sartika dengan Persib Bandung? Jadi putranya namanya Raden Atot. Beliau ini menjadi ketua umum BIVB. Ini cikal bakal dari Persib. Dan juga salah satu klub yang ikut mendirikan PSSI tahun 1930. Kecintaan Raden Atot sama sepak bola ini diturunkan dari ayahnya, Raden Kanduruan Agah Suryawinata. Beliau ini pingin melihat Bandung itu maju dalam sepak bola. Lalu di depan tuh gue bilang ada dua nama jalan, dua pahlawan yang ada hubungan sejarah dengan Persib Bandung. Kalau Dewi Sartika dari putranya Raden Atot yang jadi ketua BIVB, cikal bakal Persib. Terus siapa satu lagi? Nah, itu jalanannya baru kita lewatin. Namanya Otista atau Oto Iskandar Dinata. Beliau ini pahlawan nasional dari Bojongsoang, Bandung. Hubungannya sama Persib? Jadi Otista itu punya julukan namanya si Jalak Harupat, yang sekarang ini dipakai jadi stadion yang kadang dipakai Persib buat home, Stadion Sejalak Harupat. Kira-kira seperti itulah hubungan dua jalan di Jakarta, Dewi Sartika dan Otista dengan Persib Bandung. Oke. Kita jalan balik. Next, kita cerita lagi soal nama-nama jalan di Jakarta dan sekitarnya, atau juga jalan-jalan kita ke tempat-tempat yang cakep, jalanan yang indah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.